Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan kajian kita hari ini, yaitu akan menjelaskan tentang nama-nama lain dari Al-Quran. Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus menjadi penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu. Berbicara kitab Allah, ini adalah bagian dari iman kepada kitab-kitab Allah, rukun iman nomor ketiga. Selain Al-Quran, ada nama lain yang menjadi nama lain Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda. Artinya Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau dilihat dari petunjuk bagi umat manusia, bukan hanya umat Islam saja. Jadi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, petunjuknya adalah Al-Quran. Hanya ada yang beriman, ada yang meyakini, dan ada yang tidak. Yang kedua, Al-Furqan. Artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan sesuatu yang baik menurut Allah dan sesuatu yang buruk menurut Allah. Maka ada amal soleh, ada amal yang buruk. Ada amar ma'ruf, ada perbuatan memerintah kebaikan, kemudian ada keburukan. Itu bagaimana yang baik menurut Allah dan bagaimana yang buruk menurut Allah, itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran disebut juga Al-Furqan. Kemudian yang ketiga, nama lain dari Al-Quran adalah Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Obat hati adalah membaca Al-Quran. Dulu saya punya cerita. Ketika saya pulang kuliah, ada seseorang yang bertanya ke saya. Saya juga waktu itu tanda tanya. Dia itu nguji saya, apa memang benar-benar bertanya begitu ya. Ketika saya sedang nunggu mobil di pinggir jalan, tiba-tiba datang seorang pemuda ya, di atas ya hampir 30-an lah ya. Dia Assalamualaikum, saya bilang Waalaikumsalam. Dia bertanya, ceritakan ya. Sebelum bertanya, dia menceritakan kisah hidupnya. Dia itu punya seorang sahabat ya, perempuan ya kata saya sahabat dekat lah. Sampai dia sudah hampir mau menikah ya ceritanya. Cuman karena mungkin bukan jodoh, akhirnya gagal dan perempuan itu nikah kepada orang lain. Ya bisa dibayangkan lah ya, orang yang sudah saling menyukai hampir mau sampai ke pernikahan tiba-tiba gagal, ya seperti apalah gitu rasanya. Yang pernah merasakan mungkin akan merasakan. Dia bertanya, saya sudah berzikir malam, berpuasa, segala macam sudah saya lakukan, tapi tetap saya masih ingat sama dia. Saya minta petunjuk bagaimana caranya supaya saya bisa melupakan dia lah. Waktu itu saya hanya menjawab singkat saja. Saya bilang, silahkan coba baca Al-Quran dengan ikhlas. Setelah saya kasih tahu seperti itu, dia mengucapkan terima kasih, kemudian berjabatan tangan dan pergi. Ya mungkin dia mau melaksanakannya mungkin gitu ya. Seperti itu. Jadi baca Al-Quran adalah bisa dijadikan obat hati. Jadi kalau misalkan ada masalah, jangan loncat cemplung ke sungai ya, atau memotong rambut. Baca Al-Quran dengan ikhlas. Kemudian yang keempat, nama lain dari Al-Quran adalah Az-Zikr. Artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan ada ancaman dan balasan. Siapa saja yang diancam dengan hukuman, kemudian siapa saja yang akan dibalas dengan kebaikan. Kalau balasan lebih identik dengan kebaikan. Kemudian yang kelima adalah Alkitab. Artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Dengan adanya kitab Al-Quran yang dibukukan, alhamdulillah hari ini kita masih bisa mengetahui Al-Quran, masih bisa mempelajari Al-Quran. Dan sebagaimana janji Allah, Al-Quran itu akan
terpelihara keasliannya. Sampai hari ini alhamdulillah Al-Quran terpelihara keasliannya. Yang berkurang mungkin orang-orang yang mempelajari Al-Qurannya. Hanya untuk apabila Al-Quran dijadikan petunjuk, tentunya harus kita pelajari, dan yang dipelajarinya mungkin keseluruhan, dari mulai cara baca, terjemahnya, tafsirannya. Kalau sudah tahu isi Al-Quran itu apa, baru akan menjadi petunjuk bagi kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, senantiasa mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Demikianlah pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.